Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog bisnis asuransi saat pandemi. Ibu Rismauli, sekarang bagaimana asuransi Adira Dinamika sudah memasuki era digital, bagaimana penerapan penjualan secara online? Apakah bertumbuh pada masa pandemi ini, Pak? Silakan, Bu. Oke, Pak Primus. Adira Insurance sebenarnya itu bahkan sebelum pandemi kita memang sudah memanfaatkan kemajuan teknologi. Tapi di awalnya Adira itu berusaha melayani nasabahnya dulu secara digital. Misalnya sejak tahun 2015-16 kita sudah mulai dengan aplikasi yang kita sebut sebagai Autosilin Mobile Claim. Jadi itu adalah aplikasi yang kita sediakan untuk customer kita, untuk nasabah kita. Ketika mengajukan klaim, nggak perlu harus datang ke kantor Adira, nggak perlu harus ke bengkel misalnya. Jadi tinggal pakai smartphone, dibuka di situ aplikasinya dan dikirim data-datanya, fotonya, dan itu nanti orang bengkel kita akan menjemput mobilnya untuk diperbaiki di bengkel. Jadi itu benar-benar kita berusaha memberikan layanan yang sangat nyaman buat nasabah kita yang sudah dimungkinkan oleh kemajuan teknologi, ya. Nah, dan bahkan sebelum pandemi ini pun sebenarnya sudah cukup banyak, sekitar 200 orang karyawan Adira itu sudah bekerja dari rumah. Jadi bukan karena pandemi, karena memang kemajuan teknologi yang memungkinkan. Jadi untuk penjualan sebenarnya Adira sudah cukup lama menggunakan teknologi secara digital. Kita punya aplikasi yang namanya Travelin, itu adalah mobile apps untuk membeli asuransi perjalanan, travel insurance gitu ya. Jadi bisa beli di situ, klaim juga bisa diajukan di situ, yang seperti itu. Dan untuk kendaraan bermotor juga kita punya yang namanya portal MV, atau di websitenya Adira itu bisa melakukan pembelian produk itu. Dan di sisi lain juga karena perkembangan perubahan pasar, kita juga bekerja sama dengan agregator ya, yang provider digital platform yang ada di market, karena itu sesuatu yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat kita, dan masyarakat kita sudah sangat terbiasa menggunakan marketplace yang ada itu gitu. Jadi kalau buat di Adira sebenarnya yang kita utamakan itu selain penjualan secara digital yang bisa menjangkau jauh lebih luas nasabah atau potensial customer kita sangat berusaha untuk memberikan kenyamanan dalam hal pelayanan klaimnya. Jadi kita juga misalnya punya Medisilin apps yang di Adira itu adalah untuk asuransi kesehatan, di mana itu bisa digunakan untuk mengajukan klaim dan juga cek benefitnya masih ada atau tidak gitu. Jadi benar-benar kita berusaha untuk customer fokus, customernya itu kira-kira membutuhkan apa, kita berusaha untuk sana. Dan di masa pandemi seperti ini, bahkan untuk agen kita pun, agennya Adira itu kita ciptakan aplikasi yang namanya AdPro. Itu adalah alat yang digunakan oleh agen-agen Adira untuk berjualan secara digital. Jadi untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kenyamanan juga dengan nasabah, dan juga untuk agen-agen potensial agen-agen baru itu kita juga bahkan menggunakan apa yang kita sebut dengan AdCourse. Itulah aplikasi yang bisa digunakan untuk mempelajari itu sebelum berjualan. Mereka harus memahami apa yang harus pelajari gitu ya. Jadi secara digital sebenarnya Adira itu sudah sangat maju. Menyadari penting. Yeah. Ya, sudah sangat menyadari pentingnya teknologi itu, dan dengan sekarang bergabungnya Adira sebagai bagian dari Zurich Global, rencana kita ke depan itu sangat jauh. Investasi untuk kemajuan teknologi ini sangat mungkin kita lakukan, karena Zurich secara global itu adalah perusahaan yang besar sekali, dan
keinginan kita untuk go digital di seluruh Zurich, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu sangat-sangat kuat. Dan yang selalu terutama bagi kita adalah customer-nya. Customer-nya membutuhkan apa, itu yang kita perlu sediakan. Karena kita memang tujuan kita adalah bagaimana seperti tadi Pak Widodo mengatakan, kita bukan mau ambil uangnya, tetapi bagaimana kita sebagai industri asuransi itu berfungsi sebagai penolong gitu ya, penolong ketika nasabah-nasabah kita memerlukan bantuan ketika mereka susah gitu. Jadi asuransi itu memang seperti payung yang memang akan berguna ketika dibutuhkan gitu. Pak Primus. Satu lagi Bu, penjualan polis baru sudah tanda tangan online? Penjualan polis baru? Oh iya. Ya, kita polis sekarang secara digital seperti yang tadi saya sampaikan, yang travel insurance itu semua sudah dalam bentuk soft copy, jadi bukan tanda tangan itu lagi. Karena kalau dalam kondisi seperti sekarang kita harus tanda tangan, terus dikirim, ada risiko kesehatan gitu ya Pak ya. Jadi ini juga dari asosiasi juga sangat membantu para pelaku asuransi sebenarnya. OJK sudah membolehkan ya? OJK membolehkan? Kami dari asosiasi yang ngedrive untuk semuanya pakai tanda tangan elektronik, karena memang dari undang-undang boleh Pak Pribus. Undang-undang boleh ya? Sekali. Undang-undang boleh? Dari undang-undang boleh ya. Boleh. Jadi secara itu dari asosiasi memang sangat membantu karena akan jauh lebih efisien kalau asosiasi bergerak daripada satu perusahaan yang bergerak gitu ya Pak. Jadi kita sudah melakukan yang namanya elektronik soft file, soft copy untuk polis kita. Satu lagi pertanyaan terakhir buat Ibu Rismauli, sebagai pemegang polis ya. Kalau saya bayangkan kalau luar negeri kan begitu mau bertabrak, itu nggak ada orang berkelahi di jalan. Di Indonesia kok banyak sekali berantem tuh, karena bangga asuransi ya. Berantem, sudah macet. Nah, saya bayangkan crash, kan orang kan nggak sengaja kan. Bisa langsung telepon asuransi, bisa nggak asuransi Adira nih langsung bawa mobil penggantinya, cadangannya, mobil harus ditarik. Pada saat itulah langsung. Jadi itu dramatis, jadi luar biasa asuransi menolong. Bagaimana Bu? Oke, Pak Primus. Sebenarnya mobil pengganti itu kan adalah fitur yang tidak semua perusahaan memiliki gitu dan tidak semua juga polis menyediakan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Adira sekarang itu adalah yang kita utamakan, begitu ada kecelakaan kita bisa langsung membantu kan. Bahkan kita ada namanya emergency road assistance. Ketika diperlukan, misalnya ada tim kita yang naik motor karena Jakarta kadang-kadang macet gitu ya. Dia naik motor datang ke sana untuk bisa memberi bantuan secara cepat untuk emergency yang terjadi di jalanan gitu. Jadi yang kita utamakan adalah bagaimana kenyamanan nasabah kita dulu, bahkan termasuk yang tadi saya sampaikan, mobil rusaknya tidak perlu harus dibawa kemana-mana, tapi kita yang akan jemput dari tempat di mana mobilnya terjadi kerusakan. Gitu. Bagus Bu. Pak Budi, silakan bagaimana online selling ya pada masa pandemi Pak? Ya Pak Primus, sejalan dengan strateginya perusahaan. Perusahaan kita punya strategi kan ada tiga. Satu pertama itu fully one Zurich. Saya akan jelaskan sedikit nanti apa yang dimaksud dengan fully one Zurich karena ini sesuatu yang sangat istimewa. Yang kedua adalah fully digital dan yang ketiga adalah fully mobile. Jadi maksudnya teknologi digital akan menjadi fokus kita dan percepatan terjadi dalam periode pandemi ini Pak Primus. Dan tentu bisnis yang bisa dilakukan, service yang bisa dilakukan secara anytime, anywhere. Nah, khusus untuk fully one Zurich, ini unik dan saya boleh berkatakan bahwa ini kita yang pertama di industri menjalankan ini secara serius. Karena kita di Indonesia kan ada life insurance, juga ada general insurance, kita juga sebentar lagi akan ada syariah. Nah, kita mau lihat ini sebagai salah satu kelebihan kita karena kita menyarankan para pebisnis kita, pebisnis asuransi, dalam tanda kutip dibilang agen asuransi itu bisa memasarkan semuanya Pak. Dan ujungnya adalah customer centricity. Jadi customer itu tidak perlu pusing-pusing cari sama agen-agen yang berbeda, pebisnis yang berbeda-beda, untuk bisa mendapatkan servis yang sebetulnya dia bisa dapatkan dari satu orang karena mewakili dari beberapa line of product yang ada dalam bisnis asuransi. Nah itu strategi pertama kita. Yang kedua,
fully digital dan fully mobile sebetulnya sudah terjadi bahkan sebelum COVID-19. Sebagai contoh misalnya di Zurich Topaz Live, kita punya aplikasi namanya Z Pro. Itu adalah e-submissions di mana orang bisa memberikan aplikasinya tanpa paper. Jadi konsepnya adalah paperless, Pak Primus. Nah, sebelum COVID kita sudah punya, bahkan dengan fasilitas straight to processing dan payment gateway. Nah, pada waktu terjadi pandemi, fiturnya kita tambahin untuk bisa ketemu dengan customer tanpa harus face to face, non face to face. Di Zurich sekarang sudah punya yang namanya non face to face selling proses untuk traditional product non unit link. Segera kita akan punya untuk unit link product. Seperti yang tadi dibilang sama Pak Widodo kan secara peraturan tidak dilarang dan kita dibolehkan untuk bisa lakukan itu. Nah, itu perubahan yang terjadi, percepatan terjadi. Kita juga punya program untuk Zell, itu program e-learning, dan pada waktu terjadi pandemi kita enhance ini untuk materi-materi yang lain, di mana dulu kita punya keterbatasan. Contoh misalnya kita harus melatih pebisnis-pebisnis kita itu dari berbagai kota, dan kita harus terbangkan trainer-trainer kita ke kota-kota tersebut. Sekarang kan sudah tidak perlu kita lakukan lagi karena semua bisa pakai virtual. Bahkan kalau misalnya kita bikin acara financial literacy untuk customer yang dulu dilakukan secara sporadik dan harus dilakukan di tempat-tempat tertentu, sekarang kita bisa lakukan secara virtual. Jadi percepatan ini terjadi dalam proses kita untuk merekrut atau mengajak orang untuk join ke bisnis kita. By the way, berhubungan tentang situasi kondisi sekarang, beberapa sektor ekonomi tertekan, banyak perusahaan juga yang harus lakukan rasionalisasi terhadap karyawan. Ini mungkin salah satu kesempatan untuk dibicarakan juga, diinformasikan kepada para pemirsa sekalian bahwa bisnis asuransi adalah bisnis yang berkembang bahkan dalam situasi yang pandemik sekalipun. Jadi kita perlu orang untuk membantu kita menjadi pebisnis-pebisnis handal di Zurich Topaz Live. Jadi di Zurich tidak ada PHK ya? Nggak ada PHK ya Zurich? Agensi itu Pak, pebisnis itu bahkan kita rekrut terus Pak. Kenapa? Okay. Karena tadi kan saya sempat informasikan, customer itu sebetulnya nunggu orang yang bisa informasikan sama dia. Uangnya itu ada di deposito nambah Pak. Needs-nya itu naik dibandingkan dengan sebelum COVID. Jadi kita perlu orang-orang yang menjangkau mereka dengan virtual yang kita punya. Baik Pak. Nah untuk customer gimana? Kalau untuk customer Pak, transformasi juga terjadi. Dulu polis masih dikirim manual, sekarang e-policy Pak. Jadi langsung dikirimkan ke email customer. Lebih Kemudian cepat ya? Klaim juga bisa pakai e-submission untuk klaim. Jadi untuk service kepada customer, kita punya yang namanya e-POS, Police Owner Service. Itu kita bisa berikan customer, jadi customer nggak perlu datang secara fisik, mereka bisa submit klaimnya itu melalui email, melalui virtual. Ada satu yang tadi Ibu Li tadi sampaikan dan menarik juga untuk saya garis bawahi, bahwa kita bahkan sebelum COVID-19, kita sudah pastikan bahwa semua digital infrastruktur dari staff kita di back office itu upgraded Pak. Jadi by the time kita harus work from home, Zurich Topaz Live ready 100% Pak. Jadi kita nggak punya problem untuk service customer, kita nggak punya problem untuk service para distributor kita, karena kita ready secara digital infrastruktur. Baik Pak Budi, terima kasih. Sekarang 2 menit Pak, kita waktu sudah menjelang akhir dari Pak Widodo. Jadi pertanyaan saya, ini kan menjelang Insurance Day. Pesan dari Ketua Dewan Asuransi ya, yang membawakan asuransi jiwa, umum, syariah, re, itu bagaimana agar tadi empathic society itu betul-betul jadi kenyataan dan asuransi hadir pada saat-saat kritis seperti pandemi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Primus. Mungkin pesan dari saya bahwa tadi seperti dikatakan bahwa COVID ini virusnya bisa stay di permukaan standing still sampai 3 hari. Itu kita bisa lihat di jurnal Travel Medicine Science and Infectious Disease. Dan penularan yang ada sangat demikian hebatnya. Jadi mungkin ke depan akan terus berjalan seperti ini kondisinya. Tapi juga yang perlu kita jaga bahwa kenyataan bahwa COVID ya yang akan terjadi akan terus terjadi di tahun depan mengharuskan kita untuk terus senantiasa mau berubah lah paling nggak. Jadi kita yang tadi konversi mega shift ke arah empathic society bahwa sekarang going online, kalau kita perusahaan asuransinya
masih beroperasi secara tradisional seperti dulu-dulu mungkin juga sudah tidak pada tempatnya. Jadi itu di kesempatan ini DAI dan asosiasi-asosiasi asuransi yang ada, kita bersama-sama bergandengan tangan itu juga mendorong untuk semua pelaku di industri ini untuk mentransformasikan diri dan memenuhi fulfill janji-janji yang kita berikan. Bahkan kalau bisa lebih, karena itulah yang akan sebagai bukti bagaimana kita demonstrate bisnis kita adalah saatnya sekarang. Baik, Pak. Jadi kalau memang ada, ya itu mungkin dari saya itu aja. Jadi bersama-sama kita bisa tunjukkan, majukan, dan menolong bangsa ini bersama-sama. Ya. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita, dikatakan bahwa pada masa pandemi ini sempat shock pada bulan Maret, April, tapi Mei udah mulai menggeliat dan sudah mulai bertumbuh bagus sejak Agustus sampai sekarang ini. Bahkan pertumbuhannya lebih baik daripada periode sebelum COVID. Mengapa ini bisa terjadi? Karena di satu pihak masyarakat membutuhkan. Masyarakat, jadi yang menengah atas itu masih punya uang banyak, itu kita bisa lihat dari data perbankan. Deposito yang 5 miliar ke atas itu meningkat, termasuk yang 1 miliar ke atas juga naik ya. Nah, itu dari sisi kebutuhan orang makin menyadari pentingnya kesehatan. Terus kemudian dari yang punya produk asuransi ini, pertama, mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk beroperasi secara digital, menjual secara digital dan membayar klaim secara digital. Nah, ini pada masa pandemi mereka sudah siap dengan digital dan justru pandemi mempercepat proses digitalisasi di asuransi. Kemudian mereka punya kesadaran bersama dari Dewan Asuransi tadi menyatakan ini saatnya asuransi menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa mereka hadir, bahwa asuransi tidak seperti 1-2 asuransi, sebutlah seperti kasus Jiwasraya yang meledak itu, tetapi umumnya asuransi sudah memberi manfaat kepada masyarakat. Realisasikan janjinya, ini pesan dari Ketua Dewan Asuransi kepada semua perusahaan asuransi, saatnya sekarang merealisasikan janjinya dan mereka mengusung empathic society, ikut berbagi beban dengan masyarakat. Apalagi mereka tanggal 18 merayakan Insurance Day. Terima kasih kepada Pak Widodo, kepada Pak Budi Darmawan dan Ibu Rismauli. Sampai jumpa pada Zoom with Primus yang akan datang.